Di balik keceriaan wisatawan yang mengunjungi Pulau Komodo, ternyata ada kisah-kisah mencekam yang meliputi habitat binatang sisa zaman purba tersebut. Betapa tidak, pemilik nama lengkap Varanus comodesiensis ini mencetak rekor keganasannya dengan menyerang wisatawan, pemandu wisata, bahkan penduduk setempat. Wah, payah nih, bukankah penduduk setempat adalah saudara kembar si Komo? Legendanya memang seperti itu. Namun dengan maraknya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan TNK, si Komo malah merasa tak nyaman. Belum lagi dengan ulah pemburu rusa liar yang merebut santapan lezat hewan langka tersebut. Alih-alih mempercantik kawasan yang kini menjadi destinasi wisata super premium tersebut, si Komo malah merasa terusik. Naluri kebinatangannya pun muncul demi melindungi diri. Ia mungkin merasa manusia bukan lagi sahabat, melainkan lawan yang mesti disingkirkan. Kali ini, Ilmupedia.id akan mengulas 5 serangan komodo terhadap manusia yang dinilai sangat mengerikan. Tahun 2010, sebagai pemandu wisata di TNK Manggarai Barat, nyawa Marcelinus Subang Hadir nyaris terenggut pada Senin 22 Februari 2010 pukul 16.30 WITA. Peristiwa mengerikan itu berawal saat ia bertugas memandu wisatawan di Loh Buaya, sebuah tempat yang dihuni belasan komodo di Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo. Saat dia turun dari tangga di dekat pos jaga, kaki kanannya langsung disergap si Komo. Gerakan si Komo yang begitu cepat membuat Marcelinus tak sempat menyelamatkan diri. Akibat gigitan itu, dia mengalami luka robek sedalam 5 cm di kakinya. Korban pun terpaksa diterbangkan ke RSUP Sanglah Denpasar pada 23 Februari 2010. Dalam pengakuannya, Marcelinus mengungkapkan rata-rata para korban gigitan tidak menyadari kedatangan komodo. Meski begitu, Marcelinus masih beruntung bisa melepaskan diri dan diselamatkan rekan-rekannya di dalam ruang jaga. Tahun 2013, nasib naas dialami seorang wanita tua di sela-sela kesibukannya membuat anyaman sapu lidi di rumahnya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Perempuan bernama Haisa itu harus tunggang langgang menyelamatkan diri saat hewan buas itu menerkamnya pada 9 Maret 2013 lalu. Haisa yang setiap hari bekerja sebagai pembuat sapu lidi di desanya itu mengisahkan, pada pukul 3 WITA dini hari dirinya tengah sibuk membuat sapu lidi. Di tengah kesibukannya membersihkan daun kelapa untuk dijadikan lidi, dia tidak mengira ada komodo di dekatnya. Akibatnya pun fatal, 3 luka robek mendarat di telapak tangan kanannya. Kata dokter, pembuluh darah kecil di telapak tangan Haisa robek digigit si Komo. Beruntung kala itu, beberapa tetangga sigap membantu Haisa untuk melepaskan diri dari komodo itu. Wanita berusia 83 tahun ini pun segera dilarikan ke Puskesmas Labuan Bajo. Pada tahun yang sama, Ahmad Main 50 tahun dan Petu Usmanli 35 tahun harus berjibaku melawan serangan komodo berukuran 2 meter. Keduanya ketika itu sedang di front office Loh Buaya. Sekitar pukul 13 WITA, seekor komodo berukuran besar menyerang mereka secara tiba-tiba. Tahun 2014, nama Tarzan dalam cerita film dikenal sangat ditakuti oleh binatang apapun. Namun di kawasan Taman Nasional Komodo, ketenaran Tarzan ternyata kalah oleh seekor komodo. Sebabnya, Tarzan yang ada di lokasi tersebut adalah seorang polisi hutan. Peristiwa naas yang menimpa pria berusia 47 tahun ini bermula saat dia sibuk mempersiapkan makanan rusa yang dipelihara di selatan TNK pada Minggu 20 April 2014 malam. Saat menenteng makanan rusa menggunakan ember, itulah si komodo dengan cepat mendekatinya. Tak butuh waktu lama, binatang itu langsung menggigit betis Tarzan sampai membuatnya kritis dan harus dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar. Pada tahun 2017, jika sebelumnya komodo menyerang pemandu wisata, warga dan polisi hutan, kali ini yang menjadi target adalah wisatawan asal Singapura, Lonely Alk. Ia digigit komodo saat berada di Kampung Komodo Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu 3 Mei 2017. Wisatawan ini diketahui berkunjung ke Pulau Komodo tanpa ditemani agen travel. Pria berusia 50 tahun itu berada di Kampung Komodo sejak 2 hari sebelumnya. Rabu 3 Mei 2017 sekitar pukul 8 pagi, Lonely datang ke perbukitan sekitar 200 meter dari arah Pustu Desa Komodo. Maksud awalnya, jalan-jalan sore itu hendak mengambil gambar dari ketinggian.
Setelah sampai di lokasi kejadian, Lon melihat seekor komodo sedang memangsa seekor kambing, sehingga ia pun berusaha untuk mengabadikan momen tersebut. Namun korban tidak tahu ada seekor komodo kecil yang berada di sekitarnya. Si komodo kecil itu pun langsung menggigit betis kaki bagian kiri hingga mengalami luka robek. Berkat bantuan warga, korban pun dilarikan ke pustu desa. Pada tahun yang sama, seorang pekerja bangunan bernama Yos Asak juga digigit komodo. Pria berumur 40 tahun itu adalah pekerja proyek MCK di Loh Buaya, Pulau Rinca. Pria asal Kabupaten Manggarai itu digigit di kaki kanan dan tangan kanan. Sejak tahun 1974, setidaknya sudah terjadi lebih dari 30-an kasus gigitan komodo. 5 diantaranya menyebabkan kematian. Tahun 2020, pekerja proyek juga menjadi sasaran serangan komodo. Nasib naas menimpa Elias Agas, 46 tahun, yang merupakan pekerja sarana dan prasarana penunjang pariwisata super premium. Ia digigit komodo di Loh Buaya pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Pada tahun 2021, seorang balita berusia 4,5 tahun berinisial F kini menjadi giliran serangan komodo. Bocah itu tinggal di Pulau Komodo, Kecamatan Komodo. Akibatnya, pergelangan tangan balita itu putus. Balita itu awalnya sedang bermain tak jauh dari ibunya, sebab saat itu ayahnya tak sedang berada di rumah. Balita malang itu bermain dengan seutas tali yang di ujungnya diikat dengan botol plastik. Botol tersebut sepertinya menarik perhatian komodo. Tiba-tiba, komodo yang memang sudah memantau menggigit botol tersebut dan menariknya sehingga anak itu terjatuh. Setelah jatuh, komodo tersebut langsung menyerang bocah itu dan menggigit pergelangan tangannya hingga putus. Tak hanya bagian tangan, komodo yang berukuran sedang itu juga menggigit sebagian wajah dari balita tersebut. Ibu balita yang berada tak jauh dari lokasi anaknya jatuh kaget lantaran anaknya menangis histeris. Saat melihat anaknya sedang digigit komodo, ia langsung berteriak dan meminta tolong. Si komodo pun lari dan anak itu harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Itulah 6 kisah di balik kemolekan habitat komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari cerita ini, kita dapat memetik hasil bahwa relasi manusia dan komodo sedang tidak baik. Karena itu, pembangunan apapun bentuknya perlu mempertimbangkan aspek sosial budaya dan dampak ekologis sehingga hubungan antara manusia dan alam tetap harmonis. Halo teman-teman, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan jangan bagikan. Lupa untuk terima kasih tombol subscribe-nya. Melalui channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Ilmupedia.id akan menyajikan beragam ulasan pilihan berupa topik yang sedang hangat, peristiwa unik, berita, review buku atau film, dan tips-tips jitu yang dapat membantu kamu merayakan kehidupan. Oh ya, satu lagi, lewat channel ini sesuatu yang berat dan sulit akan lebih mudah dimengerti karena kami menarasikannya dalam bahasa yang sederhana. Video-video ilustrasinya juga dapat membantu kamu lebih cepat memahami sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo dukung kami dengan subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih.